Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Herawati dengan NIM 19060062. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang ekonomi politik globalisasi yang mencakup pada 6 submateri, yaitu pertama, organisasi perdagangan internasional, yang kedua, faktor-faktor yang mendorong globalisasi, yang ketiga, janji-janji globalisasi, yang keempat, kecaman terhadap globalisasi, yang kelima, bangkitnya nasionalisme, dan yang keenam yaitu perlunya Indonesia mengambil sikap. Pertama, kita masuk kepada organisasi perdagangan internasional. Organisasi atau lembaga multilateral pertama yang disiapkan untuk menangani masalah pelanggaran perdagangan internasional adalah International Trade Organization atau biasa dikenal dengan ITO. Sayangnya, ITO kurang berhasil mengatasi pertikaian dalam perdagangan internasional, dan sebagai gantinya dibentuk General Agreement of Tariff and Trade yang sering kita kenal dengan GATT, yang dibentuk pada tahun 1947. Misi utama GATT adalah menghilangkan sekat-sekat perdagangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua negara anggota yang ikut menandatangani. Harapan yang ingin dicapai ialah dengan ditandatanganinya perjanjian GATT akan terciptanya jalan memasuki era kemakmuran awal abad ke-21. Setelah melalui beberapa putaran, GATT diubah menjadi WTO atau World Trade Organization yang resmi beroperasi pada 1 Januari tahun 1995. WTO adalah organisasi multilateral negara-negara yang mengatur jalannya perdagangan bebas dunia. Jika GATT hanya mengatur tentang perdagangan barang saja, WTO selain mengatur perdagangan barang, juga jasa-jasa dan hak atas kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Dalam WTO, posisi perdagangan akan sejajar dengan kebijakan moneter dan perkembangan keuangan. Harapan yang tidak pernah terwujud dalam perjanjian Bretton Woods 60 tahun silam. Tujuan utama WTO pada awalnya adalah untuk menaikkan standar hidup dan menjamin peningkatan lapangan kerja dengan memperluas produksi dan perdagangan melalui eksplorasi sumber daya alam secara rasional dan sadar lingkungan. Dalam perjalanannya, tujuan awal ini semakin redup dan misinya diganti dengan mantra baru yang disebut dengan pasar bebas. Misi baru ini adalah bagian dari konsensus Washington, yaitu persekongkolan antara IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang menginginkan semua negara membuka diri bagi masuknya barang, jasa, modal, dan SDM sehingga terciptanya perekonomian dunia tanpa batas. Gejala-gejala yang memperlihatkan semakin terintegrasinya negara-negara dan penduduk dunia yang disebabkan oleh berkurangnya sekat-sekat dan halangan artifisial bagi aliran barang, jasa, modal, pengetahuan, dan SDM dari suatu negara ke negara lain disebut dengan globalisasi. Aspek paling penting dari globalisasi ekonomi adalah semakin dikuranginya sekat-sekat dan hambatan ekonomi antar negara, semakin menyebarnya perdagangan finansial dan aktivitas produksi secara internasional. Dan dalam proses ini semakin tumbuhnya kekuatan transnational corporation atau TNCS dan institusi-institusi finansial internasional. Dari ketiga aspek liberalisasi, yaitu finansial, perdagangan, dan investasi, yang paling cepat perkembangannya adalah proses liberalisasi finansial. Sebagai dampak dari diagendakannya perdagangan bebas oleh institusi-institusi ekonomi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, sesuai dengan konsensus Washington, dalam seperempat abad terakhir, semakin banyak pakar yang percaya bahwa pasar bebas dan korporatif lebih efisien dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi.
sekaligus mencapai berbagai tujuan pembangunan dibandingkan mekanisme perencanaan dan kontrol oleh negara, terutamanya sejak tumbangnya negara-negara komunis. Pasarisasi menjalar cepat. Selanjutnya kita masuk kepada submateri kedua, yaitu faktor-faktor yang mendorong globalisasi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih globalisasi itu. Globalisasi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pengurangan atau penindasan sekat-sekat bagi kelancaran arus barang, uang, dan SDM. Dalam arti yang lebih luas, globalisasi adalah pengintegrasian internasional individu-individu dengan jaringan-jaringan informasi, serta institusi ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi secara cepat dan mendalam pada takaran yang belum pernah dialami selama sejarah dunia sebelumnya. Menurut Spillane, minimal ada 3 sudut pandang tentang globalisasi, yaitu yang pertama itu bagian kelompok skeptis. Mereka beranggapan bahwa globalisasi hanya sebuah kata baru untuk menjelaskan fenomena yang sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno. Misalnya dari kisah Jalan Suara, kita tahu bahwa Roma dan Cina sudah saling berhubungan sejak abad ke-14. Dengan demikian, bagi kelompok skeptis, ide perdagangan bebas dan globalisasi bukanlah ide baru. Yang kedua yaitu kelompok hyperglobalis, yaitu yang beranggapan bahwa globalisasi merupakan proses yang baru sama sekali. Bagi kelompok ini, globalisasi baru terjadi sejak dekade terakhir pada abad ke-20-an hingga sekarang, di mana globalisasi telah mengubah dunia secara radikal dan menghancurkan kebudayaan-kebudayaan lokal. Pandangan seperti ini diuraikan oleh Kenichi Ohmae dalam The End of Nation State. Yang terakhir yaitu bagi kelompok transformatif. Nah, kelompok ini mengambil posisi tengah. Globalisasi memang terjadi di masa lalu, tetapi mereka memandang globalisasi saat ini berbeda dengan perdagangan bebas dunia pada masa-masa sebelumnya. Perbedaan antara globalisasi masa lalu dengan masa sekarang antara lain dapat dilihat dari kecepatan, intensitas, dan ekstensitasnya. Sedikit berbeda dengan cara pengelompokan yang dilakukan oleh Spillane, Sri Edi Swasono membagi 3 kelompok pandangan tentang globalisasi tersebut, yaitu kelompok pertama, yaitu mereka yang menjadi pengagum dan pemuja. Mereka melihat globalisasi semata-mata dari segi positif imperatifnya. Bagi mereka, globalisasi adalah tuntunan sejarah yang tidak terelakkan, yaitu suatu realitas yang harus diterima, karena di sisi globalisasi bukan merupakan pilihan. Terhadap globalisasi ini, mereka bersikap tidak ada yang bisa kami lakukan mengenai hal ini. Kelompok ini didukung oleh akademis yang berorientasi pada fundamentalisme, yang mendukung paham liberalisme dan kapitalisme, serta memandang globalisasi sebagai kemajuan dan peluang. Kelompok kedua yaitu lebih kritis dan objektif. Melihat kebaikan dan keburukan globalisasi secara objektif dan secara kritis mengungkapkan globalisasi sebagai fenomena yang mengecewakan. Mereka melihat globalisasi penuh dengan janji-janji, tetapi isinya kosong. Pandangan kelompok ini diwakili oleh Stiglitz dengan bukunya yang dikenal dengan Globalization and its Disconnect, yang memandang bahwa globalisasi memiliki potensi yang amat besar. Namun, mereka juga sanksi apakah janji-janji globalisasi tersebut akan terwujud. Pendeknya, kelompok ini berusaha memperbaiki dan mengkritik, bukan menentang. Selanjutnya, kelompok yang ketiga adalah mereka yang menolak globalisasi. Dalam pandangan kelompok ini, globalisasi tidak ada ubahnya sebagai imperialisme gaya baru, yang melalui proyek-proyek politik imperialis kapitalis global dengan pemerintahan globalnya, secara terang-terangan melakukan rampokisasi dengan dalih menegakkan pasarisasi di negara-negara yang sedang berkembang.
Selanjutnya kita masuk kepada janji-janji globalisasi. Oleh beberapa pihak, WTO disebut dengan perjanjian perdagangan terhebat sepanjang sejarah. Tujuan utama WTO adalah menaikkan standar hidup dan menjamin perluasan lapangan kerja dengan meningkatkan produksi dan perdagangan melalui eksploitasi SDA dunia secara rasional dan sadar lingkungan. Kebijakan pemerintah yang mendukung pasar dan kemajuan teknologi seperti informasi, produksi, dan transportasi telah mendorong terjadinya globalisasi produksi massal. Dampak positif yang dijanjikan oleh globalisasi sangat banyak. Selain memperlancar arus transportasi dan informasi, juga memberikan akses dan alih pengetahuan, memperpanjang usia harapan hidup, dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekspor, membuat harga barang lebih murah, meningkatkan standar hidup, mengurangi atau menghapus kemiskinan, mengurangi eksploitasi terhadap tenaga kerja wanita dan anak-anak. Selain berbagai daftar kehebatan yang disebutkan, globalisasi juga dipandang sebagai salah satu kekuatan pendorong lahirnya berbagai lembaga atau institusi yang memberikan banyak bantuan modal, seperti Bank Dunia dan IMF. Lembaga yang menjadi wadah ekonomi pasar bebas, WTO, dan institusi-institusi intergovernmental untuk bantuan perdamaian yaitu PBB, perburuhan yaitu ILO, pendidikan UNICEF, kesehatan WHO, bahkan juga lembaga-lembaga bantuan sosial kelas dunia seperti Palang Merah Internasional. Sesungguhnya, bagi sebagian besar negara berkembang, daftar kehebatan globalisasi sebagaimana diuraikan sebelumnya hanyalah mitos belaka. Kenyataannya yang terjadi tidak demikian. Tegasnya, makin banyak pihak yang berpendapat bahwa globalisasi tidak memberikan manfaat seperti yang dijanjikan selama ini. IMF dan Bank Dunia pada berbagai kesempatan selalu berusaha meyakinkan bahwa liberalisasi dan globalisasi memacu pertumbuhan. Padahal, belum ada teori dan bukti bahwa liberalisasi pasar betul-betul dapat memacu pertumbuhan. Sebagian pakar justru menilai sistem ini bisa mengakibatkan inefisiensi jika ada pihak-pihak yang memonopoli. Kebijakan liberalisasi pasar yang telah dipaksakan di negara-negara berkembang hanya akan membuka peluang bagi masuknya produk-produk impor, mengakibatkan produk-produk hasil industri dalam negeri tergencer karena tidak mampu bersaing. Sebagai akibatnya, yang terjadi justru semakin melemahnya pertumbuhan dan meluasnya pengangguran di berbagai sektor ekonomi, terutama di sektor. Selanjutnya itu dampak positif dan negatif globalisasi. Mereka yang berpandangan lebih netral mengatakan bahwa globalisasi bisa membawa dampak positif dan negatif. Bagi negara-negara Asia Timur yang menggunakan cara lebih mandiri, globalisasi telah memberikan manfaat yang luar biasa besar. Walau mereka pernah dihantam krisis pada tahun 1997 sampai 1998. Namun bagi negara-negara lain yang mengikuti syarat yang dirancang oleh penasihat-penasihat ekonomi dari negara barat, manfaat yang diberikan oleh globalisasi tidak sebanding dengan kerugian yang mereka derita. Jika diikuti dengan memperhatikan kekuatan sendiri, mengantisipasi ancaman, memanfaatkan peluang, dan upaya meminimalkan ancaman, globalisasi bisa memberikan dampak yang positif, sebagaimana yang sudah dinikmati oleh negara-negara industri baru di Asia Timur. Akan tetapi, jika negara-negara berkembang bermain pasif, apalagi membiarkan negara-negara lain serta lembaga-lembaga internasional yang menentukan semua aturan main, hampir dipastikan kita akan menghadapi badai gelombang yang menyengsarakan. Dengan demikian, sebagaimana yang disampaikan oleh Priyono, masalah globalisasi bukan terletak pada menolak dan menerima, melainkan bagaimana membuat berbagai sosok kekuasaan yang terlibat dalam proses globalisasi bertanggung jawab.
Selanjutnya yaitu kecaman terhadap globalisasi. Seperti yang telah dibahas pada bab 5 sebelumnya, kita sudah menguraikan kecaman dari para akademisi Amerika Latin yang tergabung dalam pendekatan strukturalisme dan dependensia terhadap sistem perdagangan bebas dunia. Mereka mengkritik sekaligus menolak sistem perdagangan bebas dunia ini karena sistem yang berlandaskan pada prinsip kepentingan diri sendiri, mekanisme pasar bebas, persaingan ketat, dan pengutamaan pertumbuhan dibandingkan pemerataan. Sesuai teori neoklasik ini telah menimbulkan ketimpangan struktural dan ketergantungan negara-negara berkembang pada negara-negara maju. Dalam teori-teori beraliran liberal dikatakan bahwa dalam sistem perdagangan bebas, semua negara yang berpartisipasi akan memperoleh manfaat. Dalam kenyataan, manfaat yang diterima negara-negara berkembang sangat kecil dibanding dengan keuntungan yang diperoleh negara-negara maju. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya terms of trade negara-negara yang berkembang yang dikondisikan untuk menghasilkan produk-produk primer dengan nilai ekonomis yang rendah dan dipaksa membeli produk-produk industri dari negara-negara maju dengan harga mahal. Sistem perdagangan bebas dunia ini di negara-negara terbelakang di kawasan Amerika Latin telah mengakibatkan terbentuknya pola produksi yang timpang, yaitu pola produksi yang hanya mengakomodasi selera dan tuntutan ekonomis kelompok berdaya beli tinggi dan tidak melayani kepentingan masyarakat kelas bawah. Kritikan terhadap sistem perdagangan bebas dunia atau sekarang lebih populer disebut dengan globalisasi tidak hanya dilontarkan oleh para akademis Amerika Latin yang tergabung dalam aliran strukturalisme di atas, melainkan juga oleh pakar-pakar ekonomi kondang dari barat seperti Stiglitz dan Akasin, oleh para tokoh agama seperti Umar Chapra dan Paus Yohanes Paulus II, bahkan juga oleh tokoh kontroversial seperti George Soros. Kelemahan yang paling menonjol dari sistem ekonomi pasar bebas ialah sistem ini tidak bisa menjamin keadilan. Sehubungan dengan hal ini, Akasen dalam Collective Choice and Social Welfare yang diterbitkan pada tahun 1970 menunjukkan bahwa ekonomi pasar persaingan sempurna bisa saja efisien dalam pengertian Pareto bahkan ketika sekelompok orang hidup bergelimang kemewahan, sementara kelompok lainnya hidup penuh penderitaan. Kemiskinan dan kemelaratan yang penting dalam konsep Pareto optimum ialah kelompok orang-orang yang menderita tersebut tidak dapat dibuat lebih baik tanpa membuat kelompok kaya lebih menderita. Singkatnya, Akasin menyatakan suatu masyarakat atau suatu perekonomian bisa berada dalam kondisi Pareto optimum dan pada saat yang sama orang-orang kaya melakukan hal-hal yang betul-betul menjijikkan. Selanjutnya, submateri yang terakhir yaitu bangkitnya nasionalisme. Menurut salah seorang tokoh strukturalis Indonesia yaitu Sri Yedi Swasono, untuk mengurangi ketergantungan ekonomi nasional pada ekonomi internasional, khususnya kapitalisme global, ia menyarankan agar kemandirian dijadikan sebagai target utama pembangunan nasional yang sudah lama terpuruk sejak krisis 1998. Kemandirian dalam kehidupan ekonomi nasional perlu dituntut, sebab kemandirian adalah bagian integral dari makna merdeka itu sendiri. Tidak ada kemerdekaan yang sesungguhnya tanpa kemandirian. Dalam upaya mencapai kemandirian tersebut, Swasono menganjurkan Indonesia mengembangkan demokrasi ekonomi, yang di dalamnya terkandung moralitas ekonomi yang berakar pada kedaulatan rakyat, di mana kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari kepentingan orang perorangan. Dan hubungan ekonomi bukan didasarkan pada atas individualisme, tetapi berdasarkan pada azas kekeluargaan. Moralitas lainnya yang ingin diperjuangkan Swasono adalah moralitas nasional, yaitu mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan tanggung jawab global.
Menurut Swasono, kecenderungan dominasi ekonomi hegemoni dapat dihadapi melalui 4 front, seperti yang pertama yaitu melalui usaha masing-masing negara untuk membenahi diri demi meningkatkan kemampuan domestik dan kinerja nasionalnya. Yang kedua, menggalang kerjasama regional diawali dengan kerjasama ekonomi dan kemandirian ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan Indonesia dalam gerakan-gerakan di forum internasional yang menentang ketidakadilan globalisasi. Dan yang keempat, memanfaatkan semangat kerjasama dan kesadaran global untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Semangat kebangsaan saat ini perlu dikobarkan, sebab kini bangsa Indonesia dalam ancaman besar menghadapi musuh lama yang berpakaian modern, yaitu neoliberalisme, neokolonialisme, dan neoimperialisme. Neolib, neokol, dan neoim merajalela karena sebagian elit kita lebih percaya pada paham musuh dari luar ketimbang paham dan ideologi bangsa sendiri. Mengembangkan semangat nasionalisme bukan merupakan aib. Menurut salah satu ahli ekonomi neoklasik, John Robinson, yang oleh beberapa pihak juga dikategorikan sebagai penganut paham sosialisme, semangat perjuangan nasionalisme adalah hal yang lumrah. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.